aku nggak masukin member aku, dia cuma nanya kayak iseng doang, ya udah aku jawab juga. Tapi aku nggak tahu kenapa ternyata dari pertanyaan itu yang ngebuat aku resign sekarang. Karena dia bilang, siapa yang ngajarin lu gini, siapa yang ngajarin lu? Gue nggak pernah yang ngajarin. Nah, memang tidak ada yang ngajarkan di situ ya. Cuman kan nggak boleh memang pakai member. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Dara. Aku bersama dengan Amina. Halo. Hai Kak Nadia. Apa kabar Amina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh kayaknya udah ceria hari ini ya. Alhamdulillah ya harus itu. Harus ya, karena Iya, kemarin betul tuh banget. terakhir ya, maksudnya aku sempet ngeliat video kamu masuk FYP aku gitu kan. Yang kamu lagi di atas motor katanya ceritanya ya. Iya, Dan betul, itu betul. lagi nangis karena kamu walaupun pakai masker kan kelihatan ya. kelihatan matanya lagi nangis. By the way, sebenarnya nama panjang kamu aslinya siapa sih? Kalau nama panjang itu Siti Aminah. Heeh. Cuman lebih sering dipanggil tuh Amina atau Ami aja. Ami aja. Iya, begitu. Amina, kayak Amina. anaknya itu AA itu. Ya kan Amina Betul, juga betul, tuh iya, ya, Amina. dipanggil Ami. Nah, kamu sebenarnya aslinya dari mana? Kalau aku aslinya dari Lampung, Kak. Oh, Lampung. Dan lagi merantau nih Iya, ke Jakarta. betul. Merantaunya pertama di Bekasi. Oh, di Bekasi. Merantau Bekasi kayak kerja di pabrik dulu beberapa bulan. Habis itu memutuskan resign karena antara gaji sama pekerjaan kurang cocok tuh ya saat itu. Terus daftarlah di perusahaan itu. Oh, di minimarket itu ya. Iya, betul banget. Nah, anyway, kamu usianya berapa? 21 tahun. Masih muda banget ya. Iya, aku 21 tahun. Terus pindah ke Jakarta pas kamu ke Bekasi itu? Itu tahun 2021 awal, 2020 akhir, 2021 iya. awal. Jadi aku merantau ke Bekasi. Dan kerja di pabrik itu. Iya, betul banget. Terus resign, kerja di Perusahaan minimarket. Iya, betul. Langsung ditempatin di situ? Iya, kalau di tempat yang terakhir aku resign. Enggak, sebetulnya udah pindah ke toko baru, ke toko grand opening udah. Tadi itu tuh toko terakhir. Sama masih satu area di daerah Jakarta itu. Tapi berapa lama kerja di minimarket itu? 1 tahun, pas banget Kak. Aku masuk tanggal 23 bulan 11, aku resign tanggal 1 bulan 11, bulan 12 akhir gitu. Oh, jadi setahun lebih dikit lah setahun ya. lebih dikit doang. Oh, tapi kamu betah juga. Itu di satu toko yang sama? Pindah. Pindah-pindah. Iya, awalnya tuh udah berapa kali ya? Tiga kali pindah gitu. Oh, udah 3 kali pindah baru akhirnya di situ yang paling lama? Enggak, di situ baru 1 bulan adanya. Aku paling lamanya tuh di toko yang grand opening, di situ yang paling lama. Yang dari awal banget toko itu, jadi aku di situ dulu. Nah, jadi berarti udah 3 kali pindah, pasti ada cerita yang berbeda-beda ya? Iya banget, bener banget. Iya kan? Cuman yang terakhir ini yang gong yang bikin kamu akhirnya tidak sanggup dan memilih untuk resign. Itu coba boleh diceritain nggak kronologinya gimana sih? Awal banget nih ya. Iya. Kalau aku di sini tidak menyalahkan sebelah pihak sana juga tidak, karena ya udah mungkin ini memang kesalahan aku juga. Di saat itu kan posisinya namanya kita sebagai kasir, otomatis kita lagi berpapasan dengan customer, lagi melayani customer ya. Nah, di situ Kakak tahu kalau misalnya di minimarket itu kita tuh ada yang namanya member. Tahu nggak kalau misalnya kakak belanja nih Kak ada membernya? Ya. Nah, itu dia. Nah, saat itu aku masuknya tuh berempat. Empatnya 3 cowok, aku 1 cewek. Jadi dua pramu, enggak ada yang berlima, maaf berlima. Aku cewek sendiri. 2 pejabat, 2 pramu. Saat itu aku jadi kasir. Pejabat itu maksudnya? Pejabat itu ada acos, ada cos. Kalau di minimarket itu seperti itu. Kalau acos dia itu asisten chief of store. Kalau cos itu chief of store-nya. Nah, seragamnya itu sama? Beda. Kalau antara acos, cos sama kru itu beda. Kalau kru itu kan dia masih pakai kaos ya. Kalau dia buat atasan itu pakainya kemeja. Betul. Oh, oke. Terus? Makanya itu saat itu ditanyalah sama si atasan aku yang cos. Cos, aku nanya gini, kata dia, Ami, lu kalau misalnya belanjaan orang, lu masukin member lu ya? Nah, memang kalau misalnya di minimarket itu tidak boleh kan? Tapi kan saat itu kita ada yang namanya target kontribusi member. Nah, kontribusi member itu kan turun. Kalau turun itu yang disalahkan siapa, pasti otomatis yang ngasirin. Lu kenapa nggak pakai member? Kenapa nggak pakai member gitu ya?
Aku jawab dong, member gue Pak di situ kan ya. Karena kan misalnya udah nanya nih ke customer, Mbak ada membernya nggak? Di saat dia bilang nggak ada, kan masa ya harus ngelos nih. Jadi udah otomatis pakai member aku. Ya, jadi sorry, kalau member itu apa rewardnya adalah point or something? Poin aja. Poin. Oh, jadi poinnya masuk ke kamu. Iya, poinnya masuk ke aku. Nah, saat itu juga kenapa aku jawab gitu? Karena ya udah aku jawab aja dong. Tapi saat itu dia nanya pas aku lagi ngasirin, aku nggak masukin member aku. Dia cuma nanya kayak iseng doang, ya udah aku jawab juga. Tapi aku nggak tahu kenapa ternyata dari pertanyaan itu yang ngebuat aku resign sekarang. Karena dia bilang, siapa yang ngajarin lu gini, siapa yang ngajarin lu? Gue nggak pernah yang ngajarin. Nah, memang tidak ada yang ngajarkan di situ ya. Cuman kan nggak boleh memang pakai member karyawan, member pribadi. Ya member pribadi dimasukin. Tapi apa perbedaannya dengan kepala toko yang menyiapkan member yang khusus dimasukkan? Kan itu maksud aku kayak logikanya sama aja ya. Itu bukan itu member siapa yang itu tuh member siapa gitu. Kalau misalnya kayak gini, aku mikir kayak ya udah sih nggak apa-apa gitu. Lagian di situ tuh bukan cuman aku yang melakukan itu. Karyawan-karyawan seperti itu, teman-teman aku seperti itu. Bahkan acos aku pun dia seperti itu juga. Oke. Nah, terus supaya kalian bisa mendapatkan poin yang banyak dari member itu. Iya. Jadi kan setiap transaksi itu kalau nggak salah Rp200 itu 1 poin. 1 poin itu Rp1. Itu perhitungannya. Lagian juga kan Kak, kalau misalnya kayak belanja 5.000 itu paling berapa sih ya poinnya? Ya kayak di gitu 5.000 dibagi 200. Ayo mikir. Paling kayak gitu. 250. Lagian itu nggak sering aku pakai member aku. Aku biasanya pakai member yang udah disediakan di toko. Padahal kan seharusnya tidak boleh ada member-member seperti itu. Jadi gini, misalnya walaupun itu kan nggak boleh, member itu nggak boleh. Jadi kalau kan kalau misalnya di Alfamart di situ ada yang namanya core wheel ya. Nah, core wheel-nya ini setiap datang ke toko itu member disimpan. Core wheel ini apa lagi? Core wheel ini koordinasi wilayah. Ya, betul banget, koordinasi wilayah. Jadi si kepala toko ini memerintahkan untuk menyimpan member. Jadi gimana tuh? Jadi maksudnya si core wheel-nya kayak nitip, tolong dong ini member gue gitu. Enggak boleh. Core wheel tidak menyarankan kita memakai member siapapun, harus member customer tersebut. Kalau customer gak punya, ya udah. Ya udah, gitu. Seharusnya seperti itu. Cuman kan di situ disediakan. Nah, si core wheel ini tidak tahu kalau misalnya di situ ada member. Jadi setiap ada kunjungan itu disimpan. Oh, I see. Nah, ini yang member-member yang di kasir itu adalah member-member milik si Cos dan kawan-kawannya itu. Itu member nggak tahu punya siapa, ada aja di toko kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya rewardnya apa sih kalau poinnya banyak? Itu bisa ditukarkan sama belanja, misalnya kan itu tuh Rp1 itu tuh kayak misalnya udah kekumpul 5.000 ya, kakak belanja aku 4.000, potong poin aja misalnya kayak gitu, jadi gak perlu bayar uang. Iya. Dan itu lumayan dong kalau misalnya ngumpulin dari customer yang gak punya member. Betul itu banget. Nah, tadi dirimu tuh cerita katanya itu pertanyaan yang kemudian akhirnya bikin kamu itu resign. Nah, emang kemudian apa yang terjadi gara-gara si member-member itu? Pertama dia nanya gitu kan, dia bilang siapa yang ngajarin lu, dia bilang gitu. Nah, aku bilang nggak ada yang ngajarin, kata aku di sini. Cuman di sini aku ngelihat bu ini, kataku dia juga sama ngelakuin ini Pak, kata saya. Itu saling ngasirin Kak, lagi sambil ngasirin. Terus dia langsung telepon tuh yang acos aku cewek, dia bilang, lu ngapain ngajarin kasir lu gini-gini, padahal gue ngajarin. Nah, si acos ini marahin aku juga, ngechat aku panjang, lu ngapain Mi ngomongin gue, padahal aku nggak sama sekali ngomong gitu. Jadi kayak dia tuh kayak mengadu domba juga kan di saat itu. Aku saat itu udah kayak sambil ngasirin, udah sambil nangis, gak kuat. Aku kamar mandi itu Kak, buat tenangin diri. Terus kayak minum bentar, habis itu aku ngasirin lagi. Ternyata aku kira setelah itu tuh udah nih kelar. Ternyata enggak. Masih dia kayak, awas lu ya, sampai dia nunjuk aku. Dia awas lu ya kalau gini, lu masih gini-gini, lu mau gua lu mau gua resignin apa lu mau lu buang itu member-membernya, dia bilang gitu. Terus kayak aku langsung udah gimana sih Kak rasanya kita di depan customer, maksud aku tuh paham. Nanti gitu ya kalau misalnya mau marah sok nanti di belakang, lagian dia tuh nggak tahu keadaan aku apa, aku udah pucet mukanya karena dimarahin seperti itu, udah malu banget pokoknya, tapi dia masih melontarkan kata-kata yang seperti itu. Ya udah, aku udah nggak kuat, aku langsung manggil pramu ini, kataku tolong backupin, gue mau ke atas, kataku. Pas ke atas aku nangis dulu, kan aku kan tinggalnya di mes atas, aku kayak langsung ambil barang-barang aku,
Aku ambil helm, tas, aku pergi dari toko itu. Padahal itu jadwal kamu belum selesai. Belum selesai, itu masih sekitar jam 8. Masih shift aku, masih aku kerja. Terus kayak aku langsung mikir, ya Allah, ini aku mau kemana gitu, arahku mau kemana. Sedangkan di Jakarta aku bener-bener gak ada siapa-siapa kan saat itu. Aku langsung ketemu sama teman aku, sahabat aku itu. Aku langsung cerita sama dia. Langsung sebenarnya tuh ditenangin sama dia. Cuman gimana ya, kalau aku sebenarnya tuh bukan cuma sekali itu disalah-salahkan. Sering sekali. Kayak misalnya kalau kita kan ada target aku di bawah, dia selalu marah-marah sama aku. Tapi ketika aku hitung-hitung tuh target, aku nggak ke bawah, aku nggak terlalu di bawah, ada yang di bawah lagi. Nah, aku bilang, kataku, lu kenapa sih, kata gue, kok kayak nyalain gua mulu, kata gue, kenapa, kata gue, sedangkan nih, kalau misalnya dihitung, gue nggak nomor bawah banget ya, kata gue, ini yang nomor 2, yang nomor terakhir, kata gue, kenapa cuman gue yang disalahin, gue ngomong gitu. Terus dia masih dengan ocehan-ocehan dia, kayak ya udah, dia memang nggak pernah mau ngalah. Saat aku bukan nyudutin dia, cuman kalau misalnya di sini cuman aku yang merasakan, oke, mungkin masalah aku dengan dia aja. Tapi enggak, ini bukan aku yang ngerasain, bukan cuman aku yang resign dari tempat itu gara-gara dia, bukan. Banyak banget yang udah resign, bahkan yang sampai keluar gara-gara dipindah. Dia minta pindah-pindah toko, banyak banget gara-gara kepala toko aku itu. Sebenarnya tuh kayak kerja di situ tuh enak banget, Kak. Kerja di minimarket tuh bener-bener enak. Enaknya apa? Pertama kita kan kerjanya nggak panas-panas, terus yang kedua kita ngasirin aja, paling cuma kayak sekitar minus-minus sedikit, oke lah, nggak apa-apa. Terus kita tuh ketemu teman-teman, kumpul gitu, apalagi kalau ketika kita ketemu toko yang benar-benar enak tuh, kayak di toko GO gitu tuh benar-benar toko yang menurut aku enak. Cuman minusnya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan dia aja kayak gitu. Jadi kayak dia merasa menjadi bos kecil di toko itu. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Iya, kalian tim kan harusnya. Iya, seharusnya kalau misal pun aku salah saat itu, seharusnya kan dia bisa bilang ya. Dia bisa bilang aja, nggak perlu negur aku kayak gitu. Sumpah aku tuh kayak sakit hati banget gara-gara itu. Aku sampai kayak melontarkan kata-kata yang kurang bagus juga di chat. Aku chat itu di grup, tapi aku udah ngomong di grup. Tapi jawaban dia, aku masih ada malah screenshotannya, jawaban dia tuh parah, kayak ngomongin aku nggak punya otak. Kayak gitu pokoknya. Itu tuh bener-bener toko yang menurut aku toksik banget, sumpah. Iya, tapi emang menurut kamu banyak gak sih kayak gitu tuh, maksudnya kalian kan pasti ketemu si orang-orang ini terus dong ya setiap hari gitu kan. Ya maksudnya kayak menurut kamu banyak gak sih yang toksik kayak gitu? Kalau yang toksik di toko itu nggak ada, cuman dia doang. Oh iya, nggak, maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu. Oh, di toko-toko lain gitu. Enggak sih, Kak. Semuanya kayak normal-normal aja, kayak biasa aja namanya. Mungkin pekerjaan capek, nggak apa-apa, wajar. Cuman kalau buat menurut aku, cuman di toko itu banget yang aku bisa sampai mutusin buat resign. Padahal kalau misalnya dipikir pakai logika ya, kayak kalau misalnya aku bisa mikir-mikir, kalau misalnya gue resign di toko ini, mau kerja apa? Sedangkan di perantauan gitu loh, Kak. Terus ada orang tua, ada keluarga aku, belum lagi tagihan-tagihan gitu. Kayak aku tuh di saat itu tuh langsung mikir, kalau misalnya ini gue terusin, gue ngebatin, tapi kalau misalnya ini gue lepas, gue dapat uang dari mana gitu. Karena di keluarga aku ini, aku termasuk bukan orang yang punya gitu. Aku bukan orang punya. Aku tuh 4 bersaudara dan aku bungsu. Ayahku udah meninggal. Dan untuk keluar dari perusahaan itu tuh menurut aku berat banget. Kayak perjuangannya juga kan susah ya, Kak ya. Masuk situ tuh nggak gampang. Mungkin anak-anak yang masuk situ tuh udah pada tahu deh. Masuk situ nggak gampang. 1 bulan proses aku dari Bekasi. Itu kan aku DC ke Tangerang ya. Bekasi ke Tangerang ke Jakarta Utara juga, karena aku dulu pernah di observasi role play gitu di Jakarta Utara. Habis itu bawa motor subuh-subuh. Itu tuh menurut aku tuh udah ngabisin uang aku 1 bulan, ngabisin tenaga aku. Jadi ketika menurut aku 1 tahun itu belum ada apa-apanya. Aku malah bilang sama teman aku gini, gue pengen deh Dok ngerasain jadi acas, karena teman aku ini sudah menjadi acas. Gue pengen deh, kata gue, ngerasain jadi acas dulu, kata gue. Gimana ya, kata gue. Terus kayak pengen ngerasain yang namanya dapat THR 1 bulan. Itu kayak aku pengen banget ngomong. Tapi kayak ya udah. Aku tuh kayak sekarang tuh cuma bisa ikhlas aja. Di balik semua itu tuh pasti ada yang namanya keindahan, pasti ada rencana Allah kayak gitu aja. Aku cuma bisa ikhlas aja sih, Kak. Ya udah. Tapi ada perasaan nyesel nggak
setelah kamu keluar? Kalau nyesel karena keputusan aku enggak, karena aku udah merasa lebih baik ya setelah dari situ. Cuman yang aku sayangkan karena kan sekarang penghasilan aku belum seperti dulu, belum stabil, sedangkan per bulan pengeluaran aku harus tetap sama, tapi pemasukan aku belum stabil. Itu aja yang aku masih pikirin sekarang. Kalau boleh tahu, tapi gajinya oke nggak? Di kerja sana di minimarket? Oke, UMR Kak. Di atas UMR? Enggak, kalau di atas enggak, tapi di UMR. Oh, di UMR. Iya. Oh. Itu jadi, enak banget sebenarnya kerja di situ. Jadi cukup lah ya untuk bisa mengurangi beban keluarga. Iya, benar banget itu. Cukup buat kirim mama, buat bayar ini, bayar itu, cukup banget sih sebetulnya. Nah, kalau misalnya di perusahaan kayak gitu tuh yang setahu aku ya, kalau misalnya ada masalah di karyawannya dan lain-lain itu kan ada HRD ya. Ada peran si HRD ini yang untuk mendamaikan atau ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di situ berperan nggak dia menangani masalah kamu kemarin? Kan waktu itu pas kejadian tuh aku udah bilang sama Korwil aku, Pak, aku mau minta mutasi, kataku. Tapi aku belum menjelaskan masalah itu. Tapi dia langsung balas nggak bisa. Korwil aku tanpa bertanya kenapa, dia nggak nanya, dia langsung bilang nggak bisa, udah diatur udah diatur pokoknya di toko itu sudah diatur, jadi nggak bisa. Jadi udah Pak, saya resign, kata saya. Ya udah buat aja surat dia nggak nanya kenapa kamu resign, dia nggak nanya. Iya, kan harusnya kan ada yang ya itu, apalagi itu perusahaan yang menurut aku sangat besar dong. Iya, betul banget. Jadi sangatlah dibutuhkan peran dari. Nah, apa mungkin si Korwil itu nggak berperan di situ mungkin? Itu memang perannya seharusnya. Harusnya ya. Seharusnya. Oh, ya harusnya kan dia nanyain dulu kalau bisa diselesaikan. Karena menurut aku kalau namanya pekerjaan yang kayak gitu ya, dimanapun sih aku bilang di segala kantor gitu pasti konflik antar SDM-nya itu wajar. Iya, bener. Gitu kan. Jadi kayak ya mesti ada yang si penengah ini sih yang memediasi ini, karena kayak menurut aku sebenarnya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kan. Iya, seharusnya. Bisa aja diselesaikan. Setelah itu viral baru tuh semuanya pada chat aku. Siapa si aja Korwil tuh? aku. Oh iya. Iya, dia baru bertanya ada apa. Tapi setelah itu viral, berarti aku pikir kalau misalnya aku nggak viralin, dia nggak bakal mau peduli ke aku. Iya. Setelah itu viral, dia baru kontak aku kayak, Ami kamu kenapa? Tolong di take down dong videonya, dihapus dulu, minta tolong. Karena di sini saya pusing, kata dia. Terus saya bilang gini, Pak, berarti kalau misalnya saya tidak, ini Bapak tidak memperdulikan saya. Kata dia gini, harusnya kamu bilang dulu sama saya, jangan langsung. Bukankah kemarin saya udah chat Bapak, kata saya mau minta mutasi. Bapak nggak nanya kenapa. Bapak malah bilang nggak bisa langsung, kayak menjat langsung, nggak bisa gitu. Seharusnya Bapak bertanya dulu. Pas saya bilang saya mau resign juga, Bapak nggak nanya saya kenapa. Bapak cuma bilang ya udah buat surat resignnya. Terus dia bilang ya udah nanti bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya. Tadi ya tolong dia hapus dulu. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, saya tidak mau menghapus sebelum si dia minta maaf sama saya, kata saya. Terus dia bilang, iya nanti saya bakal suruh si dia minta maaf sama kamu. Tadi saya bakal, enggak Pak, saya mau minta maaf dulu, dia minta maaf dulu sama saya, baru bakal saya take down saat itu kan. Tapi saya tuh masih, karena bukannya gimana ya, kalau Korwil saya tuh saya nggak terlalu ini. Nah abis itu manajer aku nelpon aku, itu udah di atas Korwil. Dia baru ngomong sama aku, Ami minta tolong di take down dulu, nanti setelah itu dia bakal chat kamu. Saya mau dia chat saya dulu Pak, setidaknya minta maaf. Terus dia chat saya take down sebentar itu. Dia chat saya seperti ini, Ami gua minta maaf kalau gua ada salah sama lu kalau punya masalah sama gua jangan bawa-bawa ini minimarket ini, kata dia. Iya, kata dia begitu. Gua cuma balas oke Pak, kayak gitu. Saya kira pas di saat mediasi kan itu dipertemukan sore, aku dari Bekasi berangkat ke PIK ya, ke Tangerang buat ketemu dia doang. Tapi di saat sana dia nggak minta maaf secara langsung sama saya. Terus? Enggak, cuman kayak di mediasi antara si manajer ini. Kan pertama datang tuh bapak manajer sama beberapa saksi dan juga ada anak-anak yang baru keluar dari situ untuk meminta ini juga kan. Karena kan Pak manajer nggak mungkin percaya dari saya doang. Jadi di situ ada beberapa teman-teman saya juga saksi di situ. Ada acos saya juga yang cewek, ada anak yang baru keluar dari toko itu juga. Si manajer ini meminta kayak mereka nanya gimana sih kepala toko ini ya, penjelasan mereka sama penjelasan saya itu sama. Memang Pak dia seperti itu tingkahnya, dia tidak pernah mau kalah, dia tuh egois sih menurut aku. Kayak dia tidak pernah mau ngalah, tidak pernah mau mendengarkan bawahannya, walaupun dia salah, nggak mau kalah. Aku juga kayak baru ini loh nemuin kepala toko yang seperti itu, parah banget. Nah terus habis itu sama si Pak manajer aku
baru tuh bilang ke aku, Ami gimana ini, minta maaf dulu ya, ntar katanya gini-gini, ntar kita selesaikan masalahnya, ntar tolong, kan udah di take down kan videonya, itu udah aku take down sementara. Archive ya? Iya, aku di private, sorry. Iya betul, aku private doang. Setelah itu datanglah si kepala toko aku ini dengan muka dia yang masih seperti itu. Masih sengak lah ya. Masih sengak. Dia bilang gini, si kepala toko aku bilang gini, ya kata dia malah cuman ceritain dari sebelah pihak doang. Dia ngomong dia kayak songong gitu kan ke aku, kayak terus aku tuh kayak ini orang mukanya kayak minta maaf dulu sama gua apa gimana ya. Gak tau banget gue pokoknya. Nah setelah itu dia kan gak ada minta maaf secara langsung, Ami gue minta maaf ya, gak cuma di chat itu doang. Dia minta maafnya di chat, abis itu pas balik tuh kayak aku ngerasa gak dah, kayaknya gue ngapain gue ini archivin itu video, kata gue seharusnya kan ya udah kalau misalnya gue keluar dari ini perusahaan ya udah biarin aja, yang penting ini udah viral aja, bodo amat kata gue gitu. Aku naikin lagi videonya, viral lagi tuh ternyata. Aku kira sampai situ aja, ternyata enggak. Ternyata viral lagi. Sampai berapa juta yang nonton? Sekarang berapa? 40 juta lebih. 40 juta lebih. Wow, banyak banget itu. Iya. hampir seluruh warga TikTok se-Indonesia kayak. Tapi kemudian aku baca komennya gitu ya. Iya, maksudnya baca komennya tuh kayak banyak juga mungkin yang sesama karyawan minimarket itu merasakan hal yang sama. Baca nggak sih, maksudnya kayak di tempat aku begini juga. Iya itu banyak yang apa sih, mungkin ada netizen yang cerita sama kamu. Banyak yang DM aku juga dari itu di TikTok kayak cerita, Kak aku kan ada minus juga kan. Aku baru masuk sebulan tapi udah diminusin segini, kata dia gini-gini, tapi parah banget ya kataku. Udahlah kataku, masih banyak rezeki di tempat lain, banyak sih yang cerita kayak gitu. Ada pro dan kontranya juga sebetulnya. Minus itu maksudnya gimana sih? Minus banyak sebenarnya. Kalau minus itu ada minus per bulan namanya, kalau misalnya di itu tuh NSB. Ada minus kasir, minus rokok, banyak. Minus rokok. Ya gitu. Nggak ngerti aku. Gini Kak, minus rokok dulu ya. Minus rokok itu kan di belakang kasir itu ada rokok kan? Ada rokok. Nah otomatis setiap hari kan di SO ya, di stock of Nah dihitung rinciannya. Nah yang kita bingung tuh sebagai kasir, kita tidak merokok tapi kita bayar rokok. Selalu hilang. Bahkan pernah di toko itu tempat aku terakhir 800.000 hilangnya. Maksudnya seharga 800.000 hilangnya? Iya, dalam 1 bulan 800.000 Kak. Berarti itu berapa bungkus? Banyak pokoknya Kak, kayak kalau misalnya dihitungin sampurna aja, satu bijinya itu kan 33.000 ya, 32.500 kalau nggak salah. Itu tuh bisa, misalnya sehari ini hilang 2, besok nambah jadi 3, besok nambah lagi, bisa. Iya. Itu 800.000 itu sehari apa sebulan? 1 bulan. Oh 1 bulan, 1 bulan 800.000 itu kita pukul rata, kalau tadi 30 ribuan ya sekitar berapa? 15 kali ya? Iya mungkin sekitar 15. Seperti itu. Ya kan? Sekitar 15-an bungkus. Banyak banget. Misalnya hari ini hilangnya sampurna, besok nambah lagi. Kan ada CCTV. Satu Kak, kalau misalnya kita kan sebagai kru ya, terus pasti kalau kita ngomong, ngapain sih lu cuma rokok doang mau dicek CCTV segala. Ya kan 800.000 tuh banyak. Iya, tapi nih misalnya kayak bisa aja ada beberapa oknum juga yang memanualkan barang. Itu yang ngeri. Memanualkan? Iya, memanualkan nih, misalnya beli aqua nih, nggak di scan. Dia tahu harganya, dia minta uangnya. Iya. Maaf. Dia bilangnya gini. Ya, oke beli J-Water nih. Ya J-Water gitu. Tapi dia kan dia udah tahu nih harganya si kasir atau si pramu kan yang ngasirin gak cuma kasir dong. Oke, paham. Bisa aja si pejabatnya juga. Suka denger nggak ada kasir yang bilang kayak, Kak nggak pakai struk ya? Tapi kan nggak semua ini ya, karena memang ada sistemnya juga yang memang lagi bermasalah. Cuman kan ada beberapa orang yang memainkan itu, kayak memanualkan barang, terus dia meminta uangnya, tapi nggak dimasukin ke setoran. Iya. Itu sering terjadi kalau mati lampu. Iya. Ya dulu maksudnya kan pernah tinggal di daerah. Kalau udah lagi daerah itu mati lampu kan otomatis si minimarket itu pakai genset. Iya. Ya kan si struknya mati. Iya, dia itu pasti manual tuh. Dia pakai kertas gitu. Oh, jadi itu yang justru riskan ya. Iya, suka kayak gitu karo masalah rokok tuh suka gitu. Nah, yang disalahkan lagi siapa sama si kepala toko? Si kasir. Iya, dia bilang, "Lu manualin ya, lu ini ya." Padahal buat apa kalau kita manualin, kayak kita bakal bayar juga toh. Iya. Buat apa kan? Nah itu biasanya 800.000 itu hilang ya. Iya. Yang nanggung siapa? Kasirnya berapa? Kalau di sana tuh kan yang ngasirin banyak ya. Jadi misalnya hari ini masuknya bertiga, otomatis bertiga yang menanggung. Ntar dibagi ketika per bulan. 800 bagi 3. Iya. Nah itu gitu. Terus diminus-minusin. Nah kalau misalnya itu 800.000, otomatis gaji kamu dikurangin sekitar berapa?
Iya pasti berkurang. Paling aku pernah tuh bayar merokok kalau di toko ternyata 145, 185. Pokoknya itu paling mahal tuh 200. Waktu itu pernah bayar rokok seperti itu. Padahal gak ngerokok suruh bayar rokok. Iya, makanya kita nggak ngerokok bayar rokok. Iya, tapi maksudnya hilang. Iya maksudnya berarti yang patut dicurigai adalah yang merokok di area itu betul kan. Banget. Yang ngerokok, cuman kita tidak pernah kayak nuduh lu ya enggak. Ya udahlah, siapa tahu memang kesalahan, tapi ini kesalahannya masa iya sih setiap hari gitu loh. Iya. Dan ternyata itu banyak ya terjadi ya, dan selalu yang paling yang paling sering diincar untuk hilang adalah rokok. Aku tuh bingung sampean, ini rokok di belakang gua kok hilang mulu ya, kok kayak nggak tahu kok hilang mulu gitu. Iya, and it's not fair ya, maksudnya kalau kalian harus menanggung minusnya karena kita nggak ngerokok tapi kita bayar. Itu. Iya, berarti mereka ya mungkin yang udah reguler ngambil rokok, mereka udah tahu triknya. Iya, bener ya banget. Mungkin percuma kalau dibuka CCTV pun ya nggak kelihatan, karena ternyata ada cara yang manual. Iya, percuma juga kayak ya sudah. Nah, sekarang kan kamu udah resign ya dari si perusahaan itu. Nah, terus kamu kerja apa nih sekarang? Kalau sekarang aku lagi kayak kan aku ikut agensi itu ya, ikut agensi yang endorsement kayak gitu. Alhamdulillah aku dapet, aku lulus job. Ada juga dari personal brand yang menghubungi aku buat aku review produknya itu sih. Terus aku kayak lagi pengen buka usaha thrifting seperti itu. Aku lagi belajar itu sih Kak, buka usaha gitu. Dan terus tapi berarti adalah ya, maksudnya backingan gitu, backingan untuk ya otomatis, karena kan kamu pasti harus memenuhi kebutuhan dirimu, ibu dan lain-lain kan, buat kos-kosan gitu. Dan dari situ bisa nutup lah ya. Sedikit, lumayan lah daripada kayak enggak banget. Lumayan lah. Kamu ada rencana mau kerja maksudnya ngelamar kerja lagi nggak? Ada, tapi nanti mungkin karena kan sekarang pekerjaan di perusahaan itu kan butuh yang namanya SKCK ya. SKCK aku tuh sudah mati itunya, butuh diperpanjang gitu. Expired lah ya. Iya betul, harus diperpanjang. Nah kalau perpanjang itu kan harus balik ke Lampung ya. Nah walaupun gak balik ke Lampung kan harus meminta bantuan yang ada di Lampung. Sedangkan yang di Lampung siapa yang mau aku minta bantuin ibu? Ibu nggak ngerti, ibu juga udah tua kan, kasihan. Jadi kayak ya udah, daripada uangnya aku pakai buat ongkos ke Lampung balik lagi ke sini, mending nanti aja pas abis Lebaran aku balik ke Lampung baru cari kerja lagi mungkin di sini. Tapi ada trauma kalau kerja di maksudnya maksudnya nggak harus minimarket lah kan, perusahaan banyak. Enggak sih Kak. Enggak ya. Enggak, karena aku kayak mikir nggak semua orang kayak gitu. Betul sih. Ada beberapa oknum aja. Kalau yang gitu enggak sih, ya udah. Aku juga kan bukan pertama kali kerja maksudnya. Jadi ya udah. Cuman mungkin yang jadi pelajaran adalah ketika ada masalah ya lapor ke yang itu tadi yang aku bilang ya, karena ya kalau menurut aku sih, maksudnya kayak mungkin kalau aku dulu kerja di rumah sakit gitu ya, masalah-masalah kayak gitu tuh kayak wajar gitu. Dan fungsinya si HRD itu adalah untuk memediasi itu tadi, kayak kita cerita, terus ya fungsinya mereka itulah maksudnya kayak bisa membantu menyelesaikan. Dan mungkin kalau mutasi itu adalah jalan terbaik ya kan, bisa dimutasi kan, dipindahin. Apalagi tuh si toko itu kayak tiap 10 meter ada tuh. Iya benar. Iya kan? 10 meter ada, karena satu wilayah. Tiap 10, enggak 10 meter juga enggak sih. Enggak juga maksudnya. ada. Iya. Maksudnya tapi masih dalam radius 1 kilo aja tuh bisa 1 atau 2 gitu ya. Betul. Banyak banget gitu ya, sangat merajalela. Apalagi daerah sana banyak. Apalagi daerah sana bener nggak ada, justru di Padang. Iya, Padang mah nggak ada ya. Padang nggak ada. Oke deh. Nah, aku membaca nih beberapa komentar netizen ya. Katanya, jadi terkenal gara-gara cerita ke sosmed, viral dapat uang, gampang banget ya sekarang. Nah, mungkin kamu ada tanggapan nggak nih soal komentar-komentar yang kayak gini nih? Iya, ada sih, sampai ada yang DM aku bilang, lu segitunya banget sih mau viral. Iya. Padahal sumpah demi Allah, aku tidak niatkan itu, misalnya aku post ini biar viral, bener kagak? Kayak aku yaudah aku mau post aja, karena memang keseharian aku suka bikin memori buat diri aku sendiri. Aku suka memvideokan apapun itu. Iya. Udah aku up video itu jam 9-8 malam. Nah, banyak kan yang chat kayak gitu, terus aku sempat jelasin juga tuh, bukan video juga. Aku bilang sebelum aku viral itu kan aku memang sudah kayak terjun di media sosial ya. Suka bikin konten juga. Cuman karena aku lagi kerja, jadi nggak tepat waktunya, kayak kebagi, ya udahlah. Jadi nggak fokus ke yang bikin konten. Nggak ada yang bilang gitu, lu viral jatuhin perusahaan gini. Padahal nggak gitu. Aku bener-bener gimana ya ngomongnya,
jelek-jeleknya pekerjaan itu, dari situlah aku mendapat yang namanya uang, bisa nafkahin ibu aku di Lampung. Walaupun gimana pun perusahaan itu, aku tuh berterima kasih karena dari perusahaan itulah Kak aku bisa bantu ibu aku loh selama 1 tahun, dari situ sampai gitu lah. Tapi ibu, kamu ceritain nggak soal masalah ini? Nah awalnya aku nggak mau cerita Kak, karena aku kan apa-apa kalau tentang kesedihan, kesusahan aku nggak mau cerita. Setengah bulan aku udah sampai ke Bekasi tuh, sampai aku nggak cerita sama sekali. Ibu tahu waktu itu nelpon aku, kerja masuk siang, padahal saat itu aku udah nggak kerja. Cuman aku berbohong biar ibu nggak kepikiran gitu. Aku udah di Bekasi saat itu, ada ini tante aku bilang tadi, kamu sok ngomong dulu sama ibu, mau gimana pun ngomong biar dia nggak tahu dari orang lain. Katanya kan ibu aku bisa dibilang nggak suka main-main media sosial ya, HP-nya aja cuma bisa buat telepon doang aku kasih gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali berita aku. Ya, aku kasih tahu, terus ibu aku bilang, udah bener ya katanya, firasat mama selama ini katanya memang kayak ada apa-apa katanya kamu di sana, tapi kamu nggak mau ngomong kata dia gitu. Cuman aku bilang ya udahlah mah, kata aku nggak apa-apa, rezeki masih ada di tempat lain, doain aja kata saya kayak gitu. Cuman ya udah mama cuman kayak bilang ya udah katanya kamu jaga diri baik-baik, kalau misalnya udah nggak kuat di perantauan pulang kata. Cuman kalau misalnya pulang, kan aku ada tagihan juga ya, kan ambil motor, siapa yang membayar, sedangkan aku aja bukannya merasa menanggung ibu aku, tapi memang yang ini aku yang selalu kayak ngebantu ibu aku dari SMA nggak pernah yang namanya kayak minta. Dari SMA tuh aku udah belajar buat jualan, kayak jualan ngambil di pasar, aku jual di pondok kayak gitu. Aku bantu dapat 1.000-2.000 sehari, itu tuh lumayan banget kan dari situ. Aku memang dari SMA tuh udah biasa buat cari uang Kak. Jadi kalau misalnya ketika aku kehilangan pekerjaan itu ya udah aku nggak mati akal, aku bakal berusaha lagi gitu aja sih. Tapi terus akhirnya kamu udah part cerita full ke ibu nggak? Udah, aku udah cerita. Cuman kata ibu malah ngenin keselamatan aku. Iyalah pasti. Iya, ibu langsung bilang, ya Allah nah, tanya orang mana dia tuh, kata dia. Dia kan memang orang Lampung juga Kak. Oh, padahal sama-sama orang Lampung ya? Iya, dia tinggal di Lampung. Cuman beda daerah, sama dia sebenarnya tuh orang Jawa. Tapi dia tinggalnya di Lampung aja. Iya, dia tinggal di Lampung seperti itu. Nanti kamu ada apa-apa di sana, tadi gini aman nggak? Kalau misalnya ini pulang aja, tadi dia buat keselamatan kamu tuh lah, katanya nanti ada orang dendam apa gimana. Terus saya bilang, mah kalau misalnya pulang, kata aku, apa yang mau aku usahakan di sana? Maksud aku kan, di sana loh itu bukannya apa susah cari kerja, kata aku. Jadi udah, kataku nggak apa-apa, kataku di sini, kataku nyantai aja, kataku aku juga udah bisa kemana-mana kok. Gitu aja sih Kak. Ya sih, namanya seorang ibu tuh dia, ya gimana ya, keselamatan anak, kesehatan anak, apapun itu nomor 1. Pasti keselamatan. Iya kan. Tapi anak beda, kayak I will do everything for my mom. Iya, aku harus bisa, karena buat ibu. Karena kayak aku mikir kalau misalnya bukan aku, siapa lagi? Karena mau anak pertama ya. Anak terakhir Kak. Anak terakhir, sorry. Iya, anak terakhir. Tapi kakak-kakak aku, mereka udah pada berkeluarga, mereka punya keluarganya masing-masing. Ibu aku sendiri gitu, dia cuman sama ponakan aku 2 SMP gitu, yang lagi SMP itu doang. Jadi kalau bukan aku siapa lagi? Iya. Ya begitu emang namanya dunia pekerjaan tuh jam. Iya betul banget sih. Anyway, karena kita tuh lagi ngomongin soal sisi gelap. Sisi gelap. Kalau kemarin sisi gelap pramugari. Nah sekarang sisi gelap pramusaji. Pramusaji. Sisi gelap kasir. Iya betul. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian aneh gitu selama kalau kamu menjadi kasir gitu, selain ya mungkin tadi atasannya galak gitu? Kejadian anehnya mau di apa nih, mistis atau yang kayak biasa aja? Ya mistis boleh, terus goib perselingkuhan boleh. Enggak sih Kak. Oh nggak ada perselingkuhan, aman ya? Mistis gak ada, kayak normal aja selayaknya kerja. Cuman ya namanya kita awal masuk ke pekerjaan, pasti itu adaptasi dulu. Adaptasi terus diuji banget dong. Aku 1 bulan masuk ke pekerjaan itu nangis aku tiap hari. Kenapa? Karena aku kan orangnya kayak introvert gitu ya. Iya. Yang namanya mau langsung berpapasan sama konsumen kayak gitu, kayak aku masih canggung saat itu. Cuman dulu pas toko pertama aku ini, kebetulan sekarang dia udah diresenin juga sih. Banyak sih sebenarnya masalahnya. Si Acas aku ini kayak, lu harus bisa ya hari ini, lu harus bisa. Kayak gimana nih? Pressure ya? Iya, baru masuk banget langsung ditekan seperti itu. Malamnya nangis, besoknya nangis, tapi tetap ditahan. Belum lagi minus 200.000 Kak. Gara-gara rokok? Bukan, kasir. Minus kasiran 200.000. Saat itu udah gak ada uang dong, habis buat daftar bayar, aku terpaksa ngambil ngambil es pinjam. Aku terpaksa banget.
pinjol. Ya. Pinjol? Iya, hitungannya pinjol dong saat itu. Karena gini, aku masa daripada aku minta sama orang tua aku, belum tentu dia ada, ngebebanin dia. Aku minjem sama teman aku juga, aku belum terlalu kenal sama mereka. Iya. Ya udah, jalan keluarnya buat bayar minus, aku ambil pinjol itu. Oh iya, bahaya cuman ya. Iya, memang bahaya banget. Cuman gimana kalau misalnya aku kasihin uang aku yang ada, uang aku tinggal 175 kalau nggak salah. Minusnya aja 200, Kak. Gimana itu? Iya sih. Aku terpaksa dong ambil itu buat, karena kalau minus kasir, minus pagi, malam harus bayar. Itu kok bisa minus sih, padahal kan kadang kembaliannya kan gak full. Betul. Itu ya kan, kayak itu beneran disumbangin gitu gak? 100 rupiahnya akan disumbangkan, apakah berkenan ya, pokoknya per TEDx itu beneran disumbangin ya? Ada dan disumbangin ada, cuma kan tergantung orang-orangnya. Kan di struknya ada keterangannya biasanya. Oh gitu, itu disumbangin kemana sih? Ke orang yang membutuhkan sih, kalau kita kurang tahu kemananya. Cuman kalau lebih yatim piatu, kalau yatim piatu aku membutuhkan juga sih sebetulnya. Iya, karena kan kadang kayak gitu, maksudnya kadang kembaliannya aja kita sumbangkan gitu, tapi how can gitu, kasir kok bisa minus gitu. Itu dari mana? Bisa aja ada permainan pejabat. Permainan pejabat juga bisa. Pejabat tuh adalah yang atur, kukira pejabat beneran soalnya. Permainan pejabat di sini kan agak-agak ya, Wak. Terus pejabat atasan tadi yang aku bilang. Iya. Kan kita ada beberapa orang kita tidak tahu hatinya ya, walaupun dia baik kita nggak tahu. Nah, kemarin itu aku setelah masih kerja di situ, tapi udah pindah ke toko yang tempat aku resign. Aku baru denger berita toko yang tempat aku minus itu toko awal itu pejabatnya diresignin karena dia minusin kasiran anak baru. Jadi aku langsung mikir, mungkin gue minus dulu itu tuh ini ya. Dia kayak ngambil uang si kasir tuh. Dia kan namanya kasir apalagi baru, kan kita ada restoran klerek tuh ya namanya. Kita mana tahu Kak, ini selisihnya di debit. Kalau misalnya udah 1 tahun kerja pasti mengerti. Tapi kalau baru otomatis nggak ngerti. Kita cuma ngerti lu minus lu bayar gitu. Bisa aja itu permainan juga. Jadi maksudku adalah ketika kamu itu di tempat yang lama problemnya adalah si member, ternyata di tempat sebelumnya ya maksudnya ada aja gitu, ada ya aja, setiap tempat sebetulnya. Iya. Ada toko enaknya juga yang enak banget. Berarti sih menurut aku memang harus ada sistem yang lebih ketat mungkin. Betul ya dari banget. Si minimarket, dari si perusahaan itu. Maksudnya jangan sampai ya kasihan gitu loh. Maksudnya anak-anak baru ini yang segala suruh nanggung uang rokok padahal nggak ngerokok. Iya, betul banget. Minus kasir padahal nggak ngambil apa-apa. Iya, parah kan? Emang Kak sebetulnya. Kalau misalnya kalau dipikirin juga gue udah habis berapa nih selama kerja nih. Buat nge-cover itu tadi yang buat bayar minus, belum lagi minus setiap bulannya. Banyak kalau misalnya mau diceritakan susahnya. Iya. Ya itu mungkin memang harus ada, ya nggak ngerti ya maksudnya bagaimana sistem yang bisa lebih gak membebani gitu lah, ya kan. Kasian lah, lumayan kan, maksudnya uang 200.000 gitu, uang 200.000 buat yang rokok lah, entah yang minus itu tadi. Parah kan memang. Pada 1 bulan pertama tuh belum dapat gaji. Belum. Baru kayak progre doang ya. Ya. Benar kan? Aku baru masuk sekitar 3 hari 4 hari udah langsung minus 200.000 loh. Baru berasa ngasirin. Iyalah. Aku, salah apa ya Bu ya? Takut apa ya Bu ya salahnya? Gak tahu kan lu yang ngasirin. Dia bilang itu yang sekarang diresenin tuh. Sekarang dia diresenin gara-gara minusin itu. Terus ya udah dah nanti ya Bu ya mencari uang dulu. Ambil minus si pagi, si malamnya langsung dibayar. Lu bayar di sip 2 mau tutupan katanya. Udah aku udah bingung, sudah aku terpaksa mencairkan itu tadi. Iya. Susah. Kan, cuman apa sih pelajaran yang bisa pelajaran besar yang kamu dapetin selama kamu kerja di minimarket itu? Pelajarannya itu banyak banget. Kayak yang tadinya aku nggak berani buat berpapasan, sekarang aku lebih berani buat ngomong, buat kenal-kenal orang baru aku lebih berani, kayak lebih, pokoknya banyak sih Kak, kayak ada baiknya, ada susahnya juga di situ. Kayak kita ketemu teman-teman baik banget sampai sekarang aku misalnya ketemu mereka tuh kayak masih nggak mau balik saking deket sama mereka. Masih sering aku main-main ke toko-toko yang menurut aku gue betah banget nih di toko ini gitu. Seneng banget sih. Kalau susahnya ya itu tadi masih banyak sih, kayak ya udah kalau misalnya apapun yang terjadi sekarang pasti masih ada hikmah nantinya, karena kan kayak Allah itu tidak akan menempatkan kita di posisi sekarang kalau tidak ada rencana Allah di masa depan. Itu aja yang menjadi motivasi aku, sama ibu aja yang menguatkan aku. Ya kalau misalnya ibu udah nggak ada juga nggak tahu aku bingung. Ya mudah-mudahan
karir perjalanan pekerjaan kamu ke depannya jadi lebih baik lah ya. Amin. Aku sih berdoa banget gitu. Semoga iya, kalaupun ditempatkan di suatu perusahaan ya ada di lingkungan yang baik, yang nyaman. Dan ya itulah, kalau misalnya someday ketemu masalah, cerita lah sama HRD. Sama TikTok juga gak apa-apa biar viral. Parah nih. Ya. Aduh. Anyway, Ami, thank you so much buat hari ini atas ceritanya, karena ya begitulah. Jadi teman-teman, dari sepenggal video yang kalian lihat, beginilah ternyata cerita lengkapnya. Jadi memang namanya kerja dimanapun itu pasti ada masalah ya. Jadi kalian gak sendiri kalau kalian kerja di kantor atau di minimarket juga, atau di suatu perusahaan apapun dan punya konflik ya sama karyawan, diselesain aja baik-baik. Iya, kalau masih tahan sok, tapi kalau nggak tahan di TikTok aja. Jangan atuh. Bukan, lah. Gak apa-apa viral. Jangan, maksudnya. Gak boleh. Terus gimana dong? Ya udah resign kalau misalnya ini udah resign. Kalau aku tuh nggak ada niat buat viralin. Iya sih. Serius gak ada. Iya sih. Malah viral. Tapi nggak apa-apa kok. Maksudnya ada hikmah kan? Iya kan, ada hikmahnya. Jadi kamu jadi content creator sekarang. Amin aja ya Allah. Iya, amin aja. Amin. Oke deh Ami, kalau gitu thank you so much for today. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Amina. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, dadah.